Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan sebagai khotbah di kebaktian malam. Namun sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa yang sorgawi, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih atas segala yang telah Tuhan berikan bagi hidup dan kehidupan kami hingga hari ini. Kami bersyukur boleh senantiasa hidup dalam lindungan Tuhan. Dan kini dengan hati yang terbuka, segenap jemaat Tuhan, kami kini dan di sini yang ada di rumah mau mendengar sabda-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian malam adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21. Saya mau bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, topik khotbah ini sungguh-sungguh sangat menyentuh perasaan kita. Dengan pertanyaan yang mendasar, apa kira-kira kriteria orang benar di mata Tuhan? Dan apakah yang harus diperbuat supaya menjadi benar di mata Tuhan? Tentu ada usaha. Tentu apa yang mau kita lakukan? Dengan berbagai syarat-syarat yang harus dipenuhi, bahkan ada juga pelanggaran, sehingga seseorang itu tidak sanggup atau tidak dapat disebut sebagai orang benar di mata Tuhan. Terlebih baru 1 hari kita melewati sukacita di bangsa negara kita dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa negara kita. Kita dituntut untuk boleh mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan pendahulu kita. Untuk zaman sekarang di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita, saudara-saudara, benar-benar berjuang untuk boleh dicap, dinilai sebagai orang-orang benar. Bukan hanya di hadapan orang, tetapi terutama menurut topik ini, firman Tuhan menyebut orang benar di mata Tuhan. Itu sebabnya dalam mengisi kemerdekaan ini, kita dituntut untuk lebih sungguh, sebagaimana tema kemerdekaan tahun ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Di mana ketangguhan kita, di mana pertumbuhan kita sebagai orang benar di mata Tuhan? Tentunya tanggung jawab moral ini ada pada diri kita masing-masing. Dengan pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, saudara-saudara, ajakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan.
Khotbah ini mengajak kita untuk lebih sungguh lagi. Tengah-tengah perjuangan orang per orang mengalahkan kejahatan. Karena begitu banyak kasus-kasus yang kita hadapi, yang ada di Indonesia ini, di sekitaran kita. Kasus-kasus kejahatan atau bahkan membalas dengan kejahatan pula. Manusia di zaman modern ini selalu hatinya cenderung saudara-saudara membalas. Hukum pembalasan dengan kejahatan, tentu ada juga membalas dengan kebaikan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tetapi di sini firman Tuhan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Apa artinya ini? Karena kecenderungan yang ada selalu berakar dalam hati setiap orang. Karena hukum pembalasan itu, dia merasa terlunasilah hutang. Dan tidak ada beban lagi dalam hidupnya. Ini barangkali yang ada pikiran orang. Dengan berbuat pembalasan, walaupun itu harus dilakukan dengan kejahatan, maka hidupnya bebas, tidak tertekan. Apakah itu yang benar? Barangkali bagi orang yang melakukan kejahatan itu benar, tetapi secara umum itu tidak benar. Pembalasan itu sangat-sangat menyakitkan hati. Karena ada pengorbanan di sana. Sebabnya firman Tuhan mengingatkan orang percaya, saudara-saudara, selaku orang-orang benar di mata Tuhan, tidaklah harus membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Walau itu juga sangat-sangat menyakitkan atau korban perasaan. Sebagai anak Tuhan yang benar tidak diizinkan aksi balas dendam, saudara-saudara. Ingatlah, sedangkan orang Batak dari dulu ada juga pemahaman dengan istilah karena kejahatan itu akan dibalas dengan kejahatan sampai disebut pajupang di Tano Narara. Berarti ada pewarisan nilai-nilai yang tidak baik, saudara-saudara. Ini yang patut kita enyahkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang percaya. Tuntutan sekarang menurut firman Tuhan, mengapa harus dengan kebaikan? Karena kejahatan jika itu berlangsung terus dengan model hukum pembalasan, maka hidupnya tidak akan tenang. Selalu dicekam rasa bersalah, hatinya terus bergelot, terus menerus dirundung dendam yang berkenyap, yang tidak habis-habisnya, dan itu barangkali diwariskan saudara-saudara. Menjadi perenungan bagi saudara saya kita, kalau ada dendam di dalam dirimu, cukuplah kamu jangan wariskan itu ke generasimu. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Cara satu-satunya supaya hidup tenang, firman Tuhan menyebut dengan jalan damai. Seseorang mau merendah atau barangkali mundur selangkah, itulah yang dikehendaki Tuhan, saudara-saudara. Dan itulah yang dibenarkan Tuhan. Sebagaimana ayat pendahuluan dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Tentu ini membuat kita tidak larut dan tidak memikirkan hal-hal yang jahat terus-menerus dalam hidup ini, tetapi berperilaku yang baik. Walau di dalam dunia perjanjian lama ada disebutkan hukum pembalasan lex talionis di dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 16-21. Dan ini harus diganjar dengan hal yang sama oleh pihak yang dirugikan. Di dunia perjanjian baru kita diajak merenung ulang dengan kematian Yesus. Pembalasan itu tidak ada lagi. Karena pembalasan itu adalah hak mutlak Allah. Itu sebabnya dikatakan ayat 19, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Maka sekali-kali jangan lakukan kejahatan. Jangan balaskan kejahatan yang ada kau terima, saudara-saudara.
dengan menimpakan model seperti itu kepada orang lain, yang bisa merugikan orang lain, bahkan keluarganya, bahkan kerjanya, bahkan ekonominya. Di dalam hidupmu juga seperti itu. Dengan datangnya Yesus, hukum pembalasan diganti dengan hukum kasih. Makanya kita dikenal karena saling mengasihi, bukan karena suka balas dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ajakan firman Tuhan kepada kita di tengah-tengah keluarga atau setiap orang pun, terlebih saya kaitkan dengan nilai-nilai kemerdekaan yang baru kita peringati. Jika ada yang orang berbuat jahat, atau di dalam hatimu ada niat jahat, kalahkan itu dengan kebaikan, saudara-saudara. Mengapa demikian? Kita mundur sejenak di dalam kitab Mazmur. Dan ini menjadi topik minggu kita. Dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Itu artinya Tuhan tidak pernah tertidur, saudara-saudara, untuk melihat apa yang diperbuat anak-anaknya. Tuhan tidak pernah absen untuk melihat apa yang diperbuat manusia yang ditebusnya. Dan kebenaran itu mutlak. Kebenaran yang bagaimana, saudara-saudara? Kemutlakan itu karena hal kebenaran adalah kemutlakan Allah. Karena di manusia, apa yang benar di mata manusia mungkin tidak benar bagi orang lain. Atau barangkali juga kita dibenarkan orang lain, tetapi di mata Tuhan tidak benar. Kembali ke pertanyaan kembali. Apakah jika kita benar, di mata orang lain benar? Itu kan berulang. Sebab itu saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, janganlah pikirkan yang tidak terjangkau akal pikiran kita, karena akan terjatuh kepada kelicikan cara berpikir yang sangat dangkal. Itu sebabnya kita diajak untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Stop itu. Stop kekerasan. Stop berbuat yang tidak baik. Sederhana aja, lakukan hal-hal kecil. Kalau tidak kisah membuat hal yang besar. Itu dimulai dalam diri kita, saudara-saudara. Karena hal berbuat jahat itu adalah penyelewengan, penyimpangan yang akhirnya jatuh ke dalam lubang kejahatan. Dan ini menyangkut ego seseorang. Membuat seseorang itu jatuh pada cara-cara yang tidak baik, menghalalkan berbagai cara untuk melampiaskan hawa nafsunya. Maka di stop menurut firman Tuhan. Balaskan kejahatan itu dengan kebaikan, saudara-saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan kini disebut sedapat-dapatnya berusahalah hidup damai untuk semua orang. Dan ini isu terbesar dalam dunia ini. Dalam hidup perdamaian kepada sesama, kepada lingkungan, kepada alam. Hidup berdamai dengan Allah. Sehingga seseorang itu berpikir positif. Dan tidak lagi berpikir aneh-aneh. Yang selalu negative thinking. Orang lain selalu salah di matanya. Jangan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah usaha yang terus-menerus saudara-saudara dilakukan. Dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan demikian hati kita, pikiran kita yang selama ini merancang yang jahat akan terkikis, saudara-saudara. Dan selalu berusaha untuk melakukan yang baik. Itu sebabnya dikatakan di ayat 18a, sedapat-dapatnya. Dan itu tentunya tidak dipaksakan, saudara-saudara. Tidak dipaksakan sehingga menjadi terpaksa, jangan. Namun mengalir dari hati yang terdalam, hati yang tulus melakukan kebaikan. Dan itulah yang utama, karena disebutkan di dalam Injil Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang berbuat damai, membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu enaknya jadi Kristen. Dan ini isu dan bahkan slogan terbesar bagi orang Kristen, orang percaya adalah menyuarakan damai. Tetapi tidak bisa orang lain didamaikan kalau tidak dalam dirinya dimulai damai itu.
Dengan hati yang tulus terbuka, kita melakukan kebaikan kepada seteru kita, kepada lawan kita, kepada musuh kita. Ibarat ayat 20, kita butuh jasmani, kita butuh kehidupan. Hidup ini minum. Inilah persoalan yang primer, kelangsungan hidup. Lakukan itu. Apa yang dibutuhkan kawanmu, yang tidak pernah terjangkau orang lain. Ini yang dituntut Tuhan sekarang bagi kita. Orang beriman sebagai hukum kasih. Yesus pernah berkata dan di Matius 5 ayat 44b, 45a dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian saudara-saudara kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Itu yang terindah. Sebagai orang-orang yang benar di mata Tuhan, kita tidak perlu mendapat nilai poin tertinggi dari manusia, karena itu juga temporer, sementara. Tetapi yang tertinggi jika Tuhan menilai berkehendak kita benar di hadapannya. Tuhan Yesus telah membenarkan kita. Dan itu pernah diungkapkan Martin Luther. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Pembenaran karena iman kita diselamatkan, sola fide. Pembenaran kita karena kasih karunia-Nya, sola gratia. Maka hiduplah di dalam iman dan kasih karunia Allah, sehingga kita benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Jika masih belum kau rasakan enak hidupnya dalam damai sejahtera, kini dan di sini Allah mengatakan kepadamu, kepada saya, kepada kita, berusahalah dan yakini bahwa Kristus di dalam mau menolong dan mau saudara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sehingga kita benar di mata Tuhan. Ini yang terindah. Itu sebabnya lakukanlah itu. Jangan tunda-tunda. Tetapi yang terpenting, janganlah kamu dibungkus oleh dendam yang berkarat. Janganlah bungkus wariskan itu kepada generasimu, yang kadang-kala menyakitkan hatimu, sehingga kau ungkapkan membalasnya. Jangan. Tetapi lakukanlah yang baik. Saudara akan dinilai Tuhan lebih baik lagi. Dan itu yang harus kita perbuat dalam hidup selaku hukum kasih. Sekali lagi, pembalasan salah kalau itu membuat kita jatuh dalam pencobaan kepada kematian. Tapi pembalasan baik jika dilakukan dengan mengalahkan kejahatan, membalasnya dengan kebaikan. Itu yang berharga. Saudara pasti mampu. Itu maknanya kita baru mengisi kemerdekaan di dalam ulang tahun negara RI. Syukur dan terima kasih. Perjuangan kita tetap supaya kita tangguh menghadapi berbagai kekerasan, berbagai cobaan tantangan hidup ini. Dan kita bertumbuh di dalam iman, melewati masa-masa sulit yang kadangkala menyulitkan hati kita, pikiran kita, keluarga kita, atau bahkan menyulitkan saudara-saudara kita. Tapi bebaskanlah hatimu, berbuat baiklah, sehingga engkau benar di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu Tuhan atas firman yang indah yang telah kami dengarkan, yang menuntut kami untuk melakukan yang baik, mengalahkan yang jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan yang baik, mengalahkan kejahatan, sehingga kami benar di mata Tuhan. Yesus, tolong kami Bapa di kelemahan kami yang selalu membenarkan diri kami. Tolong kami ya Allah, di dalam Roh Kudus memampukan kami untuk berbuat benar senantiasa dalam hidup ini. Itulah Engkau utus kami ke dunia ini, membawa damai sejahtera, membawa kasih, dan tidak menimbulkan kejahatan, tidak menimbulkan perseteruan,
tapi membatasi, menyetop kekerasan, menyetop kejahatan apapun itu yang bisa merugikan diri kami, merugikan orang lain. Tolong Bapa, damai sejahtera-Mu tercipta di bangsa negara kami, tercipta di keluarga kami, di kerja kami, dalam diri kami. Itulah yang terindah sehingga kami benar di mata Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin.